kita lihat salah satu konsep penting dalam variabel acak, yaitu Probability Mass Function atau PMF. Di sini Probability Mass Function didefinisikan sebagai aturan probability atau aturan probabilitas atau distribusi peluang dari sebuah variabel acak. Oke, maaf, ini ada typo. Oke, mari saya jelaskan konsep ini dengan sebuah contoh. Sebagai contoh sederhana, kita mempunyai eksperimen lempar koin sekali, koin sekali. Oke. Di sini kita mempunyai sampel space-nya adalah head atau tail. Oke. Nah, kemudian kita definisikan variabel acak X di sini, yaitu kalau outcome-nya adalah H, kita beri nilai 1. Dan bila tail, kita beri nilai 0. Oke. Kalau misalnya kita ingin mengevaluasi probability dari head, notasi kita yang gunakan adalah peluang dari head. Oke. Ya, ini misalnya kita kasih nilainya setengah dengan menganggap kita menggunakan aturan probabilitas seragam. Sedangkan probabilitas kita mendapatkan tail adalah juga setengah. Nah, bagaimana kita menerjemahkan atau menganalogikan konsep ini ke dalam bentuk variabel acak? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa probabilitas dari H ini mempunyai analogi dengan variabel acak adalah ini sama dengan peluang kalau variabel acaknya bernilai sama dengan 1. Karena di sini kita sudah mempunyai mapping. X ya akan bernilai 1, ya ini nih X kecil ya, akan bernilai 1, ya ini X kecil, kalau outcome saya adalah head. Nah, dan ini berarti sama dengan setengah. Oke, demikian juga untuk peluang dari tail. Ya, kalau dalam bentuk non-numeriknya seperti ini kita tulis, sedangkan dalam konsep, dengan menggunakan konsep variabel acak, di sini ekivalennya adalah peluang X sama dengan 0. Oke, dan juga nilainya adalah setengah. Jadi notasi yang kita gunakan ya adalah seperti ini. Jadi berapakah peluang variabel acak X ya bernilai X kecil. Ini X kecil adalah nilainya. Jadi kalau dalam kasus kita ini X kecilnya itu bisa 1 dan bisa 0. Oke. Nah, agar lebih singkat juga sering nanti saya gunakan notasi seperti ini yaitu P. Oke. Subscript di bawahnya itu adalah variabel acaknya yaitu X, sedangkan di sini adalah nilainya. Jadi di sini kalau kita lihat contoh yang ini saya tulis PX 1. Oke, nilainya adalah setengah. Sedangkan untuk yang probabilitas dari tail nanti saya tulis ya bentuk singkatnya adalah probabilitas X, variabel acak X itu nilainya 0. Berarti peluangnya adalah setengah. Jadi saya harap para mahasiswa bisa mengerti konsep dari probability mass function ini ya secara sederhana dari slide ini dan juga notasi yang akan kita gunakan pada slide-slide selanjutnya. Oke, mari kita lihat contoh yang sudah kita gunakan sebelumnya, yaitu di sini kita mempunyai eksperimen sebuah koin dilemparkan sebanyak 3 kali, kemudian X adalah jumlah head dalam 3 kali lemparan tersebut. Oke, asumsi kita setiap outcome mempunyai peluang yang sama. Jadi setiap outcome di sini probabilitasnya adalah 1/8 karena ukuran dari sampel space kita adalah 8. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat untuk outcome yang pertama yaitu HHH. Oke. Di sini nilainya adalah 3, nilai variabel acaknya adalah 3. Ya, ini tugas si X tadi seperti yang saya sudah jelaskan pada beberapa slide sebelumnya. Sedangkan HHT dipetakan menjadi 2. Oke. Oke, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menghitung peluang dari setiap
nilai numerik ini. Jadi ingat kembali ya, nilai X di sini, ya, nilai dari variabel acak kita hanya ada 4 jenis, yaitu 0, 1, 2, 3. Oke. Nah, kita mulai dari nilai yang pertama, yaitu X sama dengan 0. Nah, di sini probabilitas variabel acak X bernilai 0, ini artinya apa? Bahwa kita dalam 3 kali lemparan tersebut tidak mendapatkan head sama sekali. Jadi ini berhubungan dengan kasus kita outcome-nya adalah tail, 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 karena di sini tidak ada head, sehingga X-nya bernilai 0. Dan kita lihat di sini, ya, kemunculannya hanya berhubungan dengan outcome yang ini, di mana probabilitasnya adalah 1/8. Oke, jadi ini sama dengan probabilitas X bernilai 0 sama dengan, ya ini notasinya sama saja ya, kadang-kadang saya gunakan ini, ataupun ini. Maka kita lihat karena di sini hanya untuk X sama dengan 0 hanya berhubungan dengan outcome yang ini, maka probabilitasnya adalah 1/8. Oke, nah mari kita lihat untuk nilai X selanjutnya, yaitu X, ya, bernilai 1. Oke, dan kita lihat pada saat X itu bernilai sama dengan 1, ini berhubungan dengan 3 buah outcome, yaitu HTT, kemudian THT, dan TTH. Dengan demikian, probabilitasnya adalah 1/8, ya, dari HTT, outcome HTT, ditambah 1/8 dari outcome THT, ditambah dengan outcome dari TTH 1/8. Dengan demikian, probabilitas X sama dengan 1 adalah 3/8. Jadi untuk menghitung ini, ya, kita lihat outcome mana saja yang berhubungan dengan variabel acak X sama dengan 1. Oke, demikian juga untuk nilai X sama dengan 2, ya, bisa kita lihat dari sini, hasilnya juga 3/8. Kemudian untuk probabilitas X sama dengan 3, ini hanya berhubungan dengan satu outcome, yaitu HHH, ya, sehingga probabilitasnya adalah 1/8. Oke, sekarang mari kita lihat summary-nya. Jadi PMF dari X, ya, jadi PMF ini kita lihat untuk setiap nilai X itu berapa peluangnya. Jadi karena X tadi nilainya hanya ada 4, 0, 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita buat daftar berapa peluang untuk nilai setiap variabel acak. Untuk peluang X sama dengan 0, variabel acak X bernilai 0 itu 1/8. Ya. Kemudian untuk X sama dengan 1, 3/8, 3/8, dan untuk X sama dengan 3 bernilai 1/8. Oke, nah di sini kita buat PMF-nya dalam bentuk grafik. Nah, jadi di sini sumbu horizontalnya menyatakan nilai dari X, yaitu 0, 1, 2, 3, sedangkan sumbu vertikalnya, ya, merepresentasikan peluang dari setiap nilai variabel acak. Sebagai contoh di sini, seperti yang kita lihat pada slide sebelumnya, probabilitas dari X sama dengan 0 itu nilainya adalah 1/8. Ya, nanti kita coba ingat. Kemudian X sama dengan 1, 3/8. X sama dengan 2 sama dengan 3/8. X sama dengan 3, 1/8. Jadi kita lihat di sini, probabilitas X sama dengan 0 nilainya adalah 1/8. X sama dengan 1, 3/8. X sama dengan 2, 3/8. X sama dengan 3 itu nilainya 1/8. Jadi di sini grafik dari PMF, yaitu kalau kita lihat di sini bentuknya adalah grafik batang atau bar chart. Oke. Nah, sebagai latihan, kita lihat kita mempunyai eksperimen 2 kali lemparan dadu bersisi 4 yang seimbang, ya. Di sini berarti kita memakai aturan probabilitas seragam. Probabilitas seragam. Nah, oke. Nah, kemudian kita definisikan dua buah event. F adalah hasil dari lemparan pertama, kemudian S adalah hasil dari lemparan kedua. Oke. Kita kuncinya 2 kali lemparan. F itu hasil dari lemparan pertama, sedangkan S adalah hasil lemparan kedua. Sedangkan variabel acak X, ya,
dinyatakan sebagai mana sih nilai F dan S ini yang paling kecil? Ya, di sini kita lihat notasinya adalah min. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini kita buat dalam sampel space-nya dalam bentuk kotak. Jadi di sini kita ada 16 apa namanya kotak atau ruang. Oke. Oke. Nah, jadi di sini apabila lemparan pertamanya adalah 1, oke, kemudian lemparan keduanya 1, maka di sini kita mempunyai min 1,1 adalah 1. Oke, karena 1 dengan 1 mana yang lebih kecil ya, tetap 1. Oke, jadi di sini kita punya 1. Oke, nilai minnya. Kemudian bila kita mempunyai lemparan pertamanya 2, sedangkan lemparan keduanya adalah 1, oke, di sini kita mempunyai min 2,1. Berarti ini hasilnya adalah 1. Oke, di sini kita punya 1. Di sini juga kita mempunyai 1. Di sini juga kita mempunyai 1. Di sini saya punya 1 ya. Nanti para mahasiswa bisa melakukan cek sendiri. Di sini juga 1, di sini juga 1. Di sini saya punya 2. 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 Di sini saya punya 3, di sini saya punya 3, di sini punya 3, dan di sini saya punya 4. Oke. Nah, jadi ingat ya, untuk setiap kotak ya, karena saya ukuran dari sampel space saya 16, berarti untuk setiap kotak saya mempunyai peluang yaitu 1/16. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa menentukan peluang untuk setiap outcome. Jenis outcome-nya hanya ada 4 juga ya. Kalau tidak 1, 2, 3, atau 4 ya kan. Bisa kita lihat dalam kotak di sini, nilai-nilai yang ada dalam kotak ini. Jadi hanya ada 4 kemungkinan nilainya, yaitu 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, sekarang kita hitung peluang dari X sama dengan 1. Oke. Kita lihat di sini, berapa jumlah kotak yang bernilai 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan demikian, probabilitas X sama dengan 1 adalah 7/16. Oke. Kemudian probabilitas X sama dengan 2, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, yaitu 5/16. Sedangkan probabilitas X sama dengan 3, yaitu 1, 2, 3. Berarti sama dengan 3/16. Sedangkan probabilitas X sama dengan 4, ya, hanya muncul sekali, yaitu di sini, makanya sama dengan 1/16. Ini seharusnya bernilai 4. Oke, jadi saya harap mahasiswa melalui latihan ini sudah memahami bagaimana cara menentukan probabilitas mass function untuk sebuah variabel acak X. Nah, hal penting lain yang perlu kita ingat adalah cara menentukan bahwa PMF yang kita hasilkan, yang sudah kita tentukan tadi, sudah benar atau belum. Hal ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan PMF untuk semua nilai dari sebuah variabel acak. Nah, dalam contoh kita, ya, kita bisa menjumlahkan semua PMF untuk semua nilai X. Apabila penjumlahannya bernilai 1, maka PMF yang kita tentukan sudah benar. Bila tidak, berarti PMF yang kita tentukan ada kesalahan. Nah, sekarang mari kita lihat untuk contoh ini. Ya, jadi kita jumlahkan PMF untuk semua nilai X, yaitu probabilitas X sama dengan 1, ditambah probabilitas X sama dengan 2, ditambah probabilitas X sama dengan 3, ditambah probabilitas X sama dengan 4, ya. Ini sama dengan kita masukkan nilai PMF untuk setiap nilai X. Jadi untuk X sama dengan 1, PMF-nya adalah 7/16, ditambah 5/16 untuk X sama dengan 2, ditambah 3/16 untuk X sama dengan 3, dan ditambah 1/16 untuk X sama dengan 4. Nah, bisa kita cek bahwa hasil penjumlahannya ini bernilai 1.
Dengan demikian, PMF yang kita tentukan tadi untuk variabel acak X sudah benar. Hal ini juga bisa kita lihat pada contoh sebelumnya. Ya, di sini apabila PMF untuk setiap nilai variabel acak ini ya untuk X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3, ini kita jumlahkan semua nilai PMF-nya, maka hasilnya adalah 1. Dengan demikian, PMF ini adalah PMF yang valid atau yang benar. Jadi, saya harapkan juga ya melalui contoh ini ya mahasiswa juga bisa mengecek apakah hasil perhitungan PMF yang telah dilakukan sudah benar atau belum.